Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video ini kita akan belajar biologi. Kalian tahu kan, rumah yang kita tempati tersusun dari dinding, atap, pintu, dan lain-lain. Dinding itu sendiri tersusun atas ribuan batu bata yang direkatkan satu sama lain. Batu bata merupakan bagian atau bahan yang digunakan untuk membangun sebuah dinding. Dengan adanya dinding, sebuah rumah dapat berdiri dan digunakan sebagai tempat berlindung. Ibarat batu bata yang tersusun membentuk dinding, demikian pula sel yang terdapat di dalam tubuh manusia. Jadi, untuk video ini kita akan membahas mengenai sel. Video sel ini akan membahas beberapa poin, yaitu pengertian dan sejarah sel, jenis-jenis sel, struktur, dan fungsi sel. Setiap poin dapat dilihat di link video pada deskripsi ya. Pembahasan pertama, pengertian dan sejarah sel. Sel pertama kali ditemukan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke meneliti sayatan tanaman Ex gabus dengan bahasa Latin Quercus suber dengan menggunakan mikroskop sederhana buatannya sendiri. Dari hasil pengamatan Robert Hooke, ini menemukan adanya ruang-ruang kosong dan tampak seperti sarang lebah. Ruang kosong pada sayatan gabus inilah yang diberi nama selula. Selula itu berasal dari bahasa Latin yang artinya ruang kosong. Dalam bahasa Yunani, ruang kosong atau wadah adalah kiotos. Penemuan sel yang dilakukan oleh Robert Hooke ini telah memberikan dorongan kepada para ilmuwan lainnya untuk mempelajari dan menyelidiki materi sel penyusun tubuh makhluk hidup. Sehingga berkembanglah beberapa teori sel, yaitu sel sebagai unit dasar kehidupan. Dikemukakan oleh Jacob Selden, ahli botani Jerman pada tahun 1838. Jacob menyimpulkan bahwa satuan terkecil dari tumbuhan adalah sel. Pada tahun 1839, seorang ahli geologi Jerman, Theodor Schwann, menyatakan bahwa satuan terkecil dalam sel hewan adalah sel. Kedua ilmuwan tersebut menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Teori yang kedua, sel adalah unit fungsional kehidupan, dikemukakan oleh Max Wilsey dan Thomas Hulke sebagai penyusun kesatuan fungsional makhluk hidup, karena di dalam sel merupakan tempat berlangsungnya aktivitas dan reaksi-reaksi kimia kehidupan. Sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Pada tahun 1858, seorang ahli biologi Jerman, Robert Virchow, meneliti pembelahan sel. Dari hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa sel berasal dari sel lainnya. Sel sebagai unit reproduksi makhluk hidup. Dikemukakan oleh Walter Fleming sekitar tahun 1875. Setelah ditemukannya kromosom sekitar tahun 1883, berkembanglah teori sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Jadi, dapat disimpulkan sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup yang memiliki struktur dan berfungsi sebagai tempat reaksi-reaksi kehidupan seperti pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, dan hereditas atau pewarisan sifat keturunan pada makhluk hidup.